Halo Aries, selamat datang di bacaan kali ini. Saya sudah mengambil semua kartunya di sini untuk menghemat waktu. Saya tidak mengambil di depan teman-teman. Percayalah, saya mengacaknya dengan sangat baik. Dan Aries, saya menggunakan banyak deck, tapi kartu utamanya adalah ini The Good Tarot ya. Dengan sebaran yang paling kiri masa lalu, situasi saat ini, masalah, kemudian saran, serta outcome. Masing-masing mendapatkan berbagai clarifier dari kartu yang bermacam-macam. Aries, ini adalah bacaan umum, tidak mungkin resonate buat semua orang. Ambil jika cocok, tapi jangan paksakan kalau tidak cocok. Tidak memberikan waktu khusus, tetapi kalau ngetap di sini, barangkali memang dari judulnya tanpa ada sesuatu yang memang resonate buat Aries pada saat ini. Jika perlu informasi lebih singkat, lihat description box di bawah video ini. Oke, kita mulai. Aries, kartu masa lalu. The Moon. The Moon adalah ketika kita punya informasi itu belum lengkap, atau kita tidak mengatakan apa yang kita pikirkan, atau kita tidak yakin dengan apa yang kita rasakan, sehingga kita tidak bisa mengartikulasikannya. Jadi moon itu adalah ketika kita belum bisa mengartikulasikan, entah kita belum paham atau kita butuh waktu untuk bisa lebih paham. Dan kalau kita lihat clarifiernya adalah elephant, learn from the past, serta black egg ya, yang membuat Aries menjadi ragu-ragu. Ini berarti barangkali sekarang sudah diceritakan, tetapi ada yang membuat berubah. Tapi yang jelas pada masa lalu Aries memendam informasi ini sendiri, walaupun sebenarnya Aries paham apa sebenarnya yang terjadi, dan barangkali justru karena paham di situ ada hal yang telur busuk. Halo. Jadi ada yang, dan ini adalah spirit, kartu spirit. Jadi Aries sudah tahu ini sebenarnya tidak bisa dipertahankan lebih jauh. Ini adalah sesuatu yang tidak baik buat Aries. Ini adalah sesuatu yang kalau diteruskan tidak akan membawa kemana-mana, tidak akan banyak manfaatnya. Tapi Aries tidak mengatakannya, walaupun sebenarnya tahu, cuman bingung caranya mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang harus diperbaiki. Saat ini Eight of Air. Barangkali akhirnya semua cerita itu muncul ke permukaan, tidak bisa dihindari. Dan Aries dianggap bahwa kenapa kamu nggak bilang dari kemarin? Kalau kamu bilang dari kemarin kan saya, jadi ada alasan orang untuk menyalahkan Aries. Atau kenapa sekarang kamu tiba-tiba pengen ini, dulu kamu juga biasa aja kok. Jadi ada kata-kata seperti itu ya. Kenapa Aries dibilangin begitu? Karena Aries sebenarnya hanya ingin memperjuangkan kebahagiaan Aries dan mulai sesuatu yang baru, tetapi tidak bisa. Dan barangkali pemahaman tentang ini bahwa Aries sebenarnya tidak akan bisa tumbuh berkembang di situ, dan sudah tahu bahwa tidak akan bisa ke situ, dan perlu untuk pergi ke tempat lain supaya kartunya menjadi kuning, menjadi bahagia begini, tapi somehow belum bisa. Ya, kalau kita lihat di sini ada pertanyaan besar, why? Kenapa saya kok dirundung masalah ini? Masalah tentang rasanya Aries tidak adil, atau Aries dianggap tidak adil, padahal sebenarnya semua itu hanyalah persepsi. Keadilan itu untuk siapa? Exchanging gifts sama why. Jadi Aries kembali semuanya dipikirkan, why, kenapa ini terjadi di saya, kenapa saya yang disalahkan, sebenarnya ini punyanya siapa, ini tanggung jawabnya siapa, kenapa saya yang harus memikul semua tanggung jawab ini. Soulmate, karena karmik, karena Aries harus melewati masa ini. Jadi why, kalau Aries bertanya, karena ada yang harus dipelajari Aries pada saat ini. Ini tidak akan terjadi kalau dari awal Aries bisa mengatakan dan tidak mencoba membuat orang lain happy, tidak mengatakan ini, bahwa sebenarnya
Ini kemampuanmu, pengetahuanmu adalah hal yang berharga. Jangan dikalahkan oleh rasa takut. Itu. Dan ini masalahnya The Hermit, kembali lagi karena Aries tidak mengatakan. Aries bersendiri. Dan Phoenix ini adalah mungkin memang situasinya begitu buruk untuk Aries, paling nggak di pikiran Aries. Sebenarnya nggak ada yang paling buruk ya, nggak ada yang buruk banget. Karena apa? Karena memang semuanya juga sama. Tapi ini di posisinya di masalah karena Aries butuh waktu lebih lama untuk bangkit setelah masalah ini, terlalu takut akan judgement orang lain. Sebenarnya Aries kalau mau bangkit aja. Cuman kenapa mikirin orang? Terlalu memikirkan perasaan orang lain. Sarannya adalah ya udah, mulai sesuatu yang baru. Bukankah dari tadi yang kau inginkan hanyalah mulai sesuatu yang baru? Untuk apa kamu overthinking why di sini tentang ketidakadilan yang udah lewat, ya sudah berlalu. Bahwasanya kamu tidak bicara pada saat itu, ya memang ketika itu kamu pikir itu adalah yang terbaik, sudah diambil keputusan dan ternyata justru menjadi senjata buat orang untuk nyerang kamu. Apa boleh buat? Tetap aja, ini adalah pembelajaran besar, mulai sesuatu yang baru. Ya, kalau kita lihat di sini, memang ini sepertinya adalah hubungan man holding heart dan women holding a heart. Ini adalah tidak cocok. Yang satu tuh mikir perasaan terus, yang satu mikir sesuatu yang praktis. Dan saya pikir yang Aries justru yang ini. Terlalu banyak pertimbangan. Padahal situasinya seperti ini. Dan sebenarnya Aries akan lebih baik kalau pergi dari situasi pertengkaran ini. Dan hasilnya adalah akhirnya Aries tetap menunggu, tetap sibuk dengan mengerjakan yang kecil-kecil dan bersendiri. Jadi kemungkinan besar saran untuk keluar dari sini tidak dilakukan oleh Aries. It's okay. Itu tidak apa-apa. Ya, hidup tuh tidak harus linear, Aries. Jadi kalau memang belum saatnya sekarang, belum siap, it's okay. Don't be too hard on yourself. Sayangi diri sendiri. Ya, perlu menyayangi diri sendiri. Dan di sini barangkali stucknya Aries yang harus sekarang dirasakan karena itu adalah karmic soulmate adalah bagian yang harus dipelajari oleh Aries pada periode ini untuk belajar sesuatu tentang illusion. Ya, Aries. Jadi kalau saya lihat di sini ilusi itu adalah ketika Aries menganggap Aries lebih lemah dari kondisi sebenarnya. Kenapa Aries menjadi lemah? Karena Aries terlalu banyak mempertimbangkan orang lain. Perasaan Aries di sini terlalu sensitif. Tetapi kalau sampai akhirnya Aries tidak melakukan perubahan, itu karena memang masih ada yang harus dibayar tanda petik oleh Aries. Dan beberapa bacaan kemarin saya juga akhirnya bicara tentang sesuatu yang harus dibayar oleh Aries. Dibayar itu tidak harus dalam bentuk uang, tetapi ada periode di mana Aries harus melewati semua ini. Dan Aries harus percaya kalau memang belum bisa keluar dari situasi yang di pikiran Aries sudah tahu saya harus keluar dari sini, tapi saya tidak keluar, artinya memang belum waktunya. Karena kalau Aries memaksakan diri, akhirnya akan mudah ketarik ke situasi ini lagi kalau memang belum siap. Ya, artinya kalau memang belum sepenuhnya bisa lulus tanda petik dari periode ini, maka ujian tersebut akan ditemui lagi, ya, same story, different person, different people. Itu, ya, jangan sampai memang harus terulang lagi dengan
different people-nya lebih parah daripada yang sekarang. Jadi memang ada sesuatu yang harus dipelajari. Yang dipelajari adalah agar Aries itu bisa melihat situasi lebih jelas, ya, dan tidak dilingkupi oleh ilusi bahwa dirimu tidak mampu seperti itu. Jadi nanti pada saatnya pelajarannya adalah ketika Aries bisa mendobrak situasi ini dan tiba-tiba mengambil kembali keberanian, ya. Ini adalah Aries, ya, Mars yang apa ya, conjunction dengan Saturnus lah, kira-kira seperti itu. Keberanian itu seperti ditekan. Sebenarnya berani ngomong, tapi selalu ada tokoh yang lebih kuat menghujam ke Aries. Yang harus dipelajari Aries adalah mampu mengumpulkan kembali energinya, kekuatannya, kemudian menunjukkan kepada diri sendiri, tidak, saya tidak lagi terima, tidak mau lagi berada di genggaman orang yang lebih kuat tersebut. Tetapi itu perlu waktu yang panjang buat Aries sampai menemukan, sampai pada periode tertentu Aries bisa bilang, saya tidak lagi dijajah oleh dia. Oke Aries, kamu adalah warrior. Kalau memang katakanlah terusnya belum bisa tercapai, dirimu masih dalam kondisi yang lebih di bawah, salah satu bentuk keberanian adalah dengan terus mengupayakan tetapi tidak lari dari kenyataan tersebut. Oke Aries, wanita yang dasar di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.